prioritas utama kita saat ini adalah maslahat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam Fiqhul Aulawiyat, ya fikih prioritas, bahwa dalam beramal yang kita ambil adalah yang paling banyak maslahatnya dibanding mudorotnya. Kalau sama-sama mudorot, maka ya kita ambil yang paling sedikit mudorotnya dibanding yang satunya. Kalau misalnya sama-sama banyak mudorotnya, maka yang kita ambil adalah yang tidak menimbulkan mafsadat atau kehancuran. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mungkin dapat pahala, tapi mudorotnya besar. Kenapa? Karena bahkan mafsadatnya besar, karena akan berpotensi menimbulkan atau menularkan penyakit. Makanya dalam kondisi seperti ini kita ambil prioritas utama kita, yaitu adalah kita jangan sampai menjadi bagian dari orang yang menyebarkan virus tersebut. Dulu ngoy malah. Yuk, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita banyak sekali nikmat, dan tentu saja nikmat-nikmat yang kita bayangkan, baik juga yang tidak kita bayangkan, sebagaimana yang sekarang kita rasakan. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang barangkali pada kesempatan kali ini spesial karena kita menghadapi kondisi yang berbeda daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, sehingga apa yang akan kita laksanakan pada Ramadan kali ini mungkin akan berbeda. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan sebaik-baiknya, sahabat adalah sahabatnya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa yang pertama, ketika kita menghadapi Ramadan yang sungguh istimewa dibandingkan Ramadan yang sebelum-sebelumnya, dan ini adalah kondisi yang barangkali tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlintas di benak kita sekalipun. Barangkali kita bahkan tidak pernah menyangka ada penyakit atau ada virus yang membuat kita semua, bahkan orang-orang di seluruh dunia ini mendapatkan berbagai kesulitan, ya, cobaan, dan juga berbagai krisis. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mampu untuk survive, untuk bertahan, untuk menahan diri, sebagaimana makna puasa itu sendiri, menahan diri kita untuk tidak membahayakan orang-orang di sekitar kita. Dan banyak sekali hal yang bisa membahayakan orang-orang di sekitar kita. Contohnya adalah ketika kita tidak mengindahkan anjuran dari ulama maupun pemerintah untuk tetap berada di rumah ketika tidak ada hal-hal yang betul-betul penting untuk kita lakukan. Dan di Ramadan yang kali ini barangkali kita merasa sedih, kita nggak bisa sholat di masjid, nggak bisa tarawih bahkan. Kemudian juga kita juga terancam tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Artinya ini adalah hal yang bagi hati kita mungkin ini akan sangat berbeda. Bagi diri kita
mungkin tidak seperti biasanya, sehingga kita mungkin akan canggung dalam melaksanakannya. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah kita memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Artinya kalau selama ini kita memandang bahwa Ramadan harus produktif, di masa yang seperti ini, sebagaimana yang juga digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ibadah itu tergantung dari bagaimana upaya seseorang tersebut untuk melaksanakan ibadahnya. Artinya ketika Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah engkau dalam keadaan ringan maupun berat, maksudnya berangkat ke medan perang, ke medan jihad, itu bukan berarti yang ringan itu dia pasti ikhlas, dan bukan berarti yang berat itu juga tidak ikhlas. Bisa jadi yang berat itu justru dia melaksanakannya dengan berbagai rintangan dan ujian, atau bisa jadi berat karena ada tanggungan yang dimana tanggungan itu juga menjadi kewajiban dia. Apakah orang tuanya harus dirawat, apakah istrinya yang harus dijaga, yang sedang ringkih, sedang hamil, atau apakah anak-anaknya masih kecil-kecil perlu untuk dinafkahi. Sedangkan kalau berjihad itu bisa berbulan-bulan, ya bahkan bisa tidak kembali sama sekali karena wafat di medan jihad, gugur di medan jihad. Juga ketika orang berangkat dalam keadaan ringan, bukan berarti dia ikhlas. Bukan berarti orang yang mudah datang ke masjid itu pasti ikhlas untuk mendatangi masjid. Bisa jadi orang-orang yang ringan datang ke masjid itu justru karena tidak ada halangan sama sekali, atau bahkan justru bukan tidak ada halangan, justru dia senang datang ke masjid. Kenapa? Karena kondisi rumahnya sangat tidak menyenangkan, istrinya galak, anaknya nggak bisa diatur, ya. Kalau misalnya di rumah sering disuruh-suruh sama orang tua, atau kalau di rumah justru jadi nggak bisa bebas. Ketika dia berangkat ke masjid, justru dia merasakan hal yang berbeda karena ya lebih enak, lebih nikmat. Maka ketika bisa ringan untuk melaksanakan ibadah, belum tentu kita ikhlas. Begitu juga ketika Ramadan seperti sekarang. Ketika kita misalnya, sepertinya saya berat dan saya pengen untuk tetap sholat di masjid. Akhirnya kita nyari keliling-keliling, masjid mana yang masih ngadain tarawih, masjid mana yang masih mengadakan sholat Jumat. Ya, kita lupa bahwa kita itu berada di zona merah, zona yang terpapar virus COVID-19 gitu ya, virus corona gitu ya. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita sangat berpotensi untuk bawa virus. Meskipun kita tidak punya gejala, ternyata kita akan menularkan orang-orang yang sesungguhnya seharusnya mereka punya hak untuk tidak kena virus. Kita malah membawanya. Bisa jadi, artinya puasa itu kita bisa memaknainya sekarang dengan sangat komprehensif, bahwa puasa itu juga sebagai sarana untuk menahan diri, menahan hawa nafsu kita untuk tidak membahayakan orang-orang di sekitar kita. Maka kita ubah sudut pandang kita bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang istimewa, Ramadan yang spesial. Kenapa spesial? Karena berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan tentu saja ingat bahwasanya ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan itu harus kita lakukan secara intensif. Bahkan para ulama ketika masuk bulan Ramadan mereka meliburkan kajian mereka, ya, sampai kemudian mereka bisa fokus untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya personal. Sebagaimana juga ibadah misalnya salat tarawih. Salat tarawih itu kan juga disyariatkan kepada kita semua sesungguhnya bukan untuk berjamaah, tapi untuk sendiri-sendiri. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih itu sendiri, ya. Sholat tarawih berjamaah terjadi ketika di zaman Khulafaur Rasyidin. Ketika itu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berkomentar, hadhihi ni'matul bid'ah. Sesungguhnya ini adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji ketika mengadakan sholat tarawih berjamaah. Artinya kita kembali lagi ke asal, di mana kita betul-betul melaksanakan ibadah secara personal, secara sendiri, kita menyendiri, kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sebenar-benarnya. Artinya yang dulu mungkin kesulitan untuk menamatkan Al-Qur'an, kesulitan untuk mencapai target-target khatam Qur'an, sekarang bisa lebih fokus. Kenapa? Karena sekarang justru kita lebih banyak di rumah. Sekarang justru kita tidak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Mungkin tetap masih ada yang work from home, yang bekerja di rumah. Mungkin tetap masih ada yang kuliah online, ya, di rumah, dikasih tugas. Tapi tentu saja teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak
disibukkan dengan kegiatan-kegiatan tambahan, misalnya organisasi atau misalnya masjid, katakanlah seperti itu, yang membuat kita justru jadi tersita waktunya. Meskipun itu juga kegiatan yang bermanfaat, ya, misalnya bagi-bagi takjil di masjid, itu juga kegiatan bermanfaat, tapi bisa jadi itu juga menyita waktu kita. Jadi kita yang tadinya punya targetan, jadi kehilangan waktu atau kesempatan untuk memenuhi target-target tersebut. Artinya ini adalah momen justru yang mungkin Allah berikan kepada kita, ya. Kamu harus fokus sama Ramadan. Kamu harus fokus untuk melaksanakan ibadah-ibadah tambahan di bulan Ramadan ini yang tentu saja tidak akan datang di bulan-bulan yang lain, di 11 bulan yang lain. Maka yang pertama, sebagai orang atau sebagai muslim, ya, yang juga kena dampak dari kondisi yang seperti sekarang, pandemi, yang pertama tentu saja, ya, jangan berpikir untuk produktif dulu, ya. Jangan berpikir bahwa wah, saya rebahan terus nggak bisa produktif. Berpikirlah bahwa kita justru berjasa atau justru memberikan dampak yang positif kalau kita berada di rumah. Kemudian berpikirlah bahwa sebetulnya kita sebagai manusia tidak sempurna dan tidak harus dalam keadaan terbaik setiap saatnya, ya. Bahkan dalam keadaan seperti ini sangat dimaklumi kalau kita hanya bisa melakukan hal-hal yang terbatas, karena memang dalam kondisi seperti ini bisa bertahan aja udah cukup lah, seperti itu misalnya. Kemudian masih banyak aktivitas lain, ya. Yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan seperti ini, bagi-bagi takjil masih bisa. Mungkin kita bisa masaknya di rumah, atau kita bikin dapur umum, atau misalnya menjahit masker sendiri, memproduksi masker sendiri, atau membeli dari orang-orang yang menjualnya, seperti itu. Bagi-bagi takjil masih bisa kita lakukan, misalnya door to door, kita berikan kepada tetangga-tetangga kita, atau kita berikan kepada orang-orang yang terdampak virus atau wabah tersebut. Kemudian juga bagi-bagi sahur juga masih bisa dilakukan dengan door to door tentunya, tidak membuat kumpulan-kumpulan baru yang akan berpotensi memperpanjang mata rantai penularan virus. Kemudian juga target-target yang bisa kita tambah dari Ramadan sebelumnya. Tentu saja kita sering mendengar bahwasanya Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Nah, kita bikin seperti itu, kita buat, ya, ibadah di bulan Ramadan kali ini akan lebih banyak. Karena tentu saja kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang lebih yang lebih jos lah di bulan Ramadan kali ini. Memang yang paling penting adalah sudut pandang kita yang perlu diubah. Dan kemudian target-target yang tidak sampai terlaksana ketika bulan-bulan Ramadan yang lalu, di bulan yang kali ini kebangetan kalau misalnya kita nggak bisa menggapai target-target tersebut, karena ya kita lebih banyak di rumah. Tentu saja kita juga lebih punya waktu yang leluasa. Ini sebetulnya berbeda kalau misalnya terjadi kepada teman-teman yang tenaga kesehatan atau tenaga yang memang tidak berhenti bekerja, tetap bekerja dalam kondisi seperti ini. Maka ya kembali lagi ke ritme Ramadan yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Sehingga kita semua insya Allah tidak akan kehilangan kreativitas untuk tetap berlaku baik atau berbuat baik ketika bulan Ramadan yang kita hadapi berbeda seperti dengan Ramadan yang sebelumnya. Kemudian juga sebagaimana yang dihimbau juga, kalau bisa sebisa mungkin untuk tidak nggak mudik lah ya menjelang Lebaran atau saat Ramadan kali ini, karena kita berpotensi untuk membawa penyakit. Lah sesungguhnya dalam kondisi yang seperti ini, ibadah yang prioritas itu justru adalah menahan diri kita supaya kita tidak menjadi bagian orang yang menyebarkan virus, karena prioritas utama kita saat ini adalah maslahat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam Fiqhul Aulawiyat, ya, fikih prioritas, bahwa dalam beramal yang kita ambil adalah yang paling banyak maslahatnya dibanding mudaratnya. Kalau sama-sama mudarat, ya, maka ya kita ambil yang paling sedikit mudaratnya dibanding yang satunya. Kalau misalnya sama-sama banyak mudaratnya, maka yang kita ambil adalah yang tidak menimbulkan mafsadat atau kehancuran.
Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mungkin dapat pahala, tapi mudorotnya besar. Kenapa? Karena bahkan mafsadatnya besar, karena akan berpotensi menimbulkan atau menularkan penyakit. Makanya dalam kondisi seperti ini kita ambil prioritas utama kita, yaitu adalah kita jangan sampai menjadi bagian dari orang yang menyebarkan virus tersebut. Dan teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang lain ya yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Ada ibadah ghairul mahdhah. Komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua yang masih lengkap orang tuanya atau yang sudah punya pasangan, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, mungkin agak kurang selama kita di luar rumah. Nah, sekarang selama di rumah ini kita intensifkan, dan Ramadan ini kita jadikan sebagai ajang atau momentum untuk kita lebih intensif berkomunikasi dengan keluarga kita, berinteraksi dengan keluarga kita. Kemudian ada lagi tetangga. Ya, kita juga memuliakan tetangga kita, karena hampir saja kata Rasulullah SAW, Jibril, hampir saja aku mengira bahwasanya tetangga adalah ahli waris. Saking seringnya Jibril menyampaikan tentang tetangga, menyampaikan berita tentang tetangga kepadaku. Artinya bisa jadi selama ini kita kurang berinteraksi dengan tetangga. Saat inilah ini saat yang paling memungkinkan bagi kita untuk berinteraksi dengan keluarga dan tetangga. Dan tentu saja segala ibadah ketika kita laksanakan di bulan Ramadan akan menjadi berlipat-lipat ganda pahalanya. Maka kita coba untuk terus tetap berbuat baik, tetap beramal di bulan Ramadan ini. Ya, tidak ada muslim yang kehilangan kreativitas meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Demikian, semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan juga semoga ini Ramadan bisa kita selesaikan sampai akhir. Dan mohon maaf, satu lagi, yaitu jangan sampai kemudian kita terpaku pada ungkapan bahwa kita jangan jadi hambanya Ramadan, tapi kita jadi hambanya Allah. Ya, jangan jadi Ramadaniun, tapi kita jadi Rabbaniun. Ya, sesungguhnya kita nggak bisa mengulang atau menyamai amalan kita di bulan Ramadan ya ketika kita di luar Ramadan. Maka patokannya bukan amalan di setelah Ramadan sama banyaknya dengan Ramadan atau bahkan lebih banyak. Ya, itu hampir nggak mungkin, karena saat Ramadan setan itu diikat. Amalan yang bisa kita yang bisa kita perbandingkan adalah amalan sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Itu yang perlu kita jadi patokan, bukan pas Ramadannya, tapi sebelum Ramadannya dengan setelah Ramadannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, kita bisa aplikasikan, saling menasihati. Saya juga butuh sekali motivasi dalam kondisi seperti ini. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.